Hai guys, kita dari Penghulu PEM FEBUM. Kenalin, aku Albert. Aku orang belakang yang biasanya kalau ada masalah pasti di depan. Halo, aku Nia Kurniasari, penjual gorengan. Halo, aku Selena Gembes yang biasanya menghantui grup di tanggal 1 di awal bulan. Halo, aku Jumai sebagai kol goreng. Salam kenal. Kalau BEM menurutku sih unik sih, soalnya bener-bener orang-orang sini dalamnya itu beda-beda gitu loh. Jadi kayak terutama di Kasep yo, jujur, ini cerita dikit yo. Pertama kali ketemu Kasep itu aku insecure banget soalnya ngelihat orang-orang keren sing istilahnya itu aku berpartner dengan mereka. Nah, itu unik. Arti BEM menurutku adalah kepercayaan. Karena kalau misalkan nggak ada kepercayaan yang kuat, nggak mungkin kita bisa sampai ada di titik ini sekarang dengan banyak pencapaian yang bisa dicapai sampai sekarang. Menurut aku, BEM itu cinta. Oke, arti BEM sebenarnya gak bisa diartiin pakai kata-kata ya. Cuma BEM itu menurutku adalah tempat bisa ketemu sama orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan di BEM juga aku bisa belajar buat memahamin gimana sih buat nge-treat orang yang karakternya kayak gini, itu detailnya kayak gimana, dan banyak banget hal-hal baru yang bisa belajar di BEM karena setiap proker menurutku di BEM itu punya ciri khasnya masing-masing dan punya hal yang emang benar-benar bisa membekas untuk aku kenang nanti ketika aku udah lulus kuliah. Oke guys, top 3 buat top 3. Kakak, first impressionku buat ke PAU pertama ke Kevin, orang yang random sekali, pernah nari di pintu rumah saya. Jadi itu first impression yang sangat aneh menurut saya. Siska, first impressionnya pakai baju macan tutul. Saya kira ini penyanyi dangdut, ternyata bukan. Nabila ini tak kira orang yang sangat pintar dan kutu buku, tapi aslinya skena, gendeng. Kalau dari aku, first impression dari Kevin dulu wis. Dan yang paling plot twist yang mungkin teman-teman baru tahu adalah Kevin sampai ke rumahku ke Sidoarjo. Siang-siang ya, bayangin Sidoarjo sepanas iku, bangun tidur, sis aku udah dari sini. Gila banget. Kok gak ngajak aku? Sidoarjo. Nggak sendiri. Kak Roy pertama kali ketemu, awalnya tuh ingetnya waktu ketemu itu pas di KPU juga. Nah, pas di KPU ku, aku center ke satu orang sing dia ku ndek pojok, terus duduknya ku kayak gimana, kayak gini. Terus ekspresinya ku sing awalnya aku kira arek pendiam, terus kutu buku juga, aku dulu yang ngira ini kayak gitu rek. Tapi ternyata skena abis. Tapi sayangnya dia cantik-cantik, cuma sering salah cowok. Jadi bongkar. First impression mulai dari Kevin. Awal tahu Kevin itu Full aku dicek kasih Ben. mohon maaf ya, agamamu itu aku kira Kristen. Ternyata Islam. Keroyan itu kayak keren juga anak ini kayak gitu. Tapi aku kok belum tahu lebih jelasnya kayak gimana. Ternyata setelah diajak sama mereka berdua tuh kayak yakin gak yakin, tapi karena omongan mereka berdua ini sangat-sangat mematikan, akhirnya aku ikut gabung sama mereka. Aku tahu Siska itu dari KPU, dia sangat gemas, comel. Siska ini orangnya yang satset dan kayak gak pernah ngeluh. Dia sekuat ini sampai sekarang. Yang terakhir dari aku ke Nabila dulu ya. Dulu ngeliatnya dari profil IG pasti lihat dulu, oh iki tas namanya Nabila. Pertama kali ketemu kelihatan kalem, ternyata gak kalem banget, malah gua banget juga. Kalau di Siska dulu kenali dari organisasi sebelumnya juga. Orang itu nggak pernah capek dan kayak teguh sama pendiriannya, dan orang yang paling rasional banget. Semisal ada pandangan baru atau omongan baru, sendiri Royan ini paling unik yo. Orang itu pertama itu kelihatan serem ngono lho. Tapi asli nih, ya Allah, semisal bahasa kotor gue ya sedikit cabul. Yang ini sama kayak yang tak bilang tadi, semisal Kak Ritik yo. Kalau si Roy yang ini uniknya dari Ryan iku ternyata aku dapat partner sing pas iku ndek kala aku iku sing gampang ngedown, Royan iku wis gas-gas ae. Kayak mungkin keputusan besar iku biasanya tak buat iku atas pertimbangan Royan sing kadang iku gak masuk akal, tapi digas-gas ae, akhirnya aku yo jauh lebih berani loh. Cara bentuk bonding PHU mbek Kasep.
lek aku tipe niku perorangan, jadi kayak semisal ngobrol satu orang itu lebih suka daripada forum bareng-bareng, lebih ke personal to personal kalau aku. Bondingnya di PAU sendiri ya kita sering kayak kumpul bareng, terus istilahnya kita ngembong bareng juga, kayak ya random aja bahas terkait kehidupan maupun terkait BEM juga. Terus buat di Kasep sendiri, dulu ketika awal-awal bonding pun ada yang nggak cocok sama guyonan kita, tapi akhirnya kita bisa guyon bareng juga. Cara ngebentuk bondingnya itu kayak kita main atau tanya-tanya live update-nya kita, terus kita main-main, terus kita juga pernah tuh main truth or dare pas hujan-hujan kayak gitu. Itu salah satu bentuk bonding sih menurut aku. Jadi kita jadi saling tahu gitu satu sama lain. Kalau bicara buat bonding, yang pertama buat PHU dulu. Buat PHU, karena kita ketemunya itu adalah bahasnya tentang BEM, always BEM, kita jarang banget ngopi buat ngebahas diri kita masing-masing. Satu momen yang bikin berkesan banget itu waktu kita di gazebo FIP, kita kejebak hujan sampai malam kelaparan. Itu beberapa hal yang sangat berkesan banget, dan buat bonding menurutku dengan kita sering kumpul live update, entah nanti siapa yang habis putus, ternyata putusnya barengan. Yang awalnya dari Royan, aku, habis itu ada Nabila. Kevin kan udah jomblo dari lama ya, jadi ya udah kita berempat dengan nasib yang sama. Pak, iki lho, keseruan pas deh BEM mungkin sing awake awal-awal jabat pisan kan, aku nang omahmu nyasar iku kok. Jadi guys, aku sih nyamperin Kevin ke Sumber Pucung karena malam-malam itu aku nyasar, dan nyasarnya itu ke jalan kecil pinggir kali atau sungai gitu, dan ada orang mancing. Aku agak takut karena takut dibegal. Keseruan yang paling tak inget paling ya aibku kelihatan di arah-arah ini loh. Paham gak sih? Paham. Aku pas di omah ketaan banget Kevin ku piye. Ini jauh iki aku ngetok di arah-arah. Oh, Kevin ku kayak gini, akhirnya gua lebih ke iku sih. Aibku sing di terus di arah-arah. Kamu bisa mutu ya aku. Apa mutu apa njing gak ono? Di stiker biasanya. Oh iya. Ngono. Tapi bisa rumahnya ngurusi arah-arah sing ilang gak sih? Bayangin kayak kudu apa ya? Mediasi, memahami arek satu persatu. Tapi di kondisinya kita perlu dipahami bisa gitu. Ayolah, buat terhadapan ya. Anjay. Kendeng. Oke, yang paling seru deh BEM itu ketika rapat kasep, terus temen-temenku pada sumpek, pada bingung dan mentok, itu pasti pada garuk-garuk kepala, dan akhirnya teman-teman cowok itu pasti cerita semisal garuk-garuk kepala itu adalah hal ketika teman-temanku mentok, dan mereka itu pasti sharing-sharing pakai shampoo apa, sampai kita semua itu hafal shampoo-nya cowok-cowok itu adalah Head and Shoulder, dan mereka nggak bisa pakai shampoo Pantene karena pasti ketombean. Kalau momen seru di BEM itu, aku inget banget di Pijar. Karena di Pijar itu first time-nya aku ngelihat berot di desa apa kemarin? Pahit. Di desa Pahit, itu sampai ono sing dadi. Betul. Seru. Dari aku yang pertama, waktu pemilihan PHBL kayak gitu. Nah, kalau buat milih PHBL kan juga harus disesuaikan sama program kerja yang dibawa itu karakteristiknya gimana kayak gitu. Nah, buat pemilihan PHBL itu juga perlu pertimbangan bukan dari pihak wajah tapi dari Kasep juga. Dari aku pastinya karena aku bendung, identik sama uang juga. Nah, nilai aku kelola lebih tepatnya itu gede banget. Jadi lumayan struggle buat nanti alokasinya kayak gimana. Terus juga terkait PHBL juga karena kan struggle juga ya, akhirnya kita juga pilih orang-orang itu dengan sesuai sama karakteristik prokernya juga. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini semuanya bisa terkontrol. Dari aku mungkin buat struggle-nya selama menjadi PAU di BEM FEBUM itu mungkin struggle-nya mungkin harus membaginya banyak hal gitu, nggak cuma tentang BEM aja. Dan kalau struggle-nya ketika di BEM itu ya mungkin ketika kita harus menghadapi eksternal dan internal yang bersamaan. Terakhir mungkin dari aku ya struggle, mungkin teman-teman kepo ya. Ketemu iki struggle opo ya? Sebenarnya gak terlalu banyak juga. Sama kayak teman-teman yang lain juga, pasti punya struggle masing-masing, dan
mungkin kisarannya kita juga sama, kayak porsinya menurutku juga sama juga. Di BEM sendiri nih aku ngerasa aku baru belajar sih ini, susah banget ngebantu orang semisal orang itu nggak mau dibantu. Itu benar-benar susah banget dan sejauh ini aku belum nemu jawaban itu juga. Itu struggle yang belum bisa tak selesaiin sih. Cuma itu aja sih dari aku. Hai, yuhu. Halo guys, kenalin nama aku Elvina. Aku sebagai Mami Pengmas. Aku Tri Ayu, si cantik, sebagai onti Pengmas. Halo, aku Ikro Kapurante Sanjaya. Aku di sini sebagai Kadep PSDM BEM tahun 2024. Perkenalkan aku Jua. Di sini aku partnernya Ikro. Kenalin, aku Elvina Nadia, selaku Kepala Departemen dari Akademik BEM FEB UM. Lulusi dari Sekretaris Departemen Akademik BEM FEB UM tahun 2024. Perkenalkan, kita dari Departemen Ekonomi Kreatif. Namaku Apin dan sebelah saya Aku Adi sebagai Sekdep dari Ekrau. Perkenalkan, aku Arik, biasa dipanggil Awing, teman-teman manggil aku Awing sebagai Kepala Departemen di Advokastrat. Aku Eka Purwati, biasa dipanggil Eka. Di sini aku sebagai Sekdep atau Sekretaris Departemen dari Advokastrat. Aku Ahmad Yusril atau biasa dipanggil teman-teman manggil aku Ucil. Di sini alhamdulillah tahun ini di BEM 2024 yang habis ini bakalan berakhir diamani sebagai Kepala Departemen Media dan Informasi. Aku Etika Delia, karena di sini adanya juga 2 ya. Jadi aku biasanya dipanggil sama anak-anak Ibu Mitfu. Namaku Muhammad Dhani Rahman selaku pemilik toddler di samping dan di sini sebagai kadep dari Departemen BMP. Aku Nisbatun Nafia, di sini aku mendampingi Kadal Gurun sebagai Sekretaris Departemen di Departemen BMP. Kalau menurut aku sendiri, departemen itu menurutku itu banyak hal ya, bisa diartiin banyak hal. Bisa rumah, bisa tempat buat cerita, bisa tempat buat ngelawak, atau base camp arek-arek lah, katakanlah. Departemen menurut aku adalah rumah, home sweet home. Kalian adalah segalanya bagi aku. Jadi first impression aku ketemu Ayu ini ya, itu adalah seseorang ukhti yang sangat alim. Soalnya aku pertama kali ngehubungi arek iki lagi umroh. Jadi yo langsung kayak iya meneh Dure, aku harus menjaga sikap kayak ngono sih. Lah kok ternyata gak alim yo. Alim. Kalau aku first impression di Elvina pasti pas dia ngechat aku kan ini ya kayak stalker IG-ne. Nah terus dia kan Mbak Duta. Terus dia sekarang juga lagi daftar duta. Doain ya biar dia menang. Amin. Keren banget pokok pas first impression-nya kenal Elvina. Aduh tipe. Nah sebenarnya teman-teman Pengmas ini bukan arek sing tipe-tipe ruame gitu loh rek. Nah cara ngebondingnya karena kita juga banyak agenda, jadi kita itu melibatkan all crew. Jadi teman-teman itu ngebonding dirinya sendiri. Dan kalau misalnya dari aku ngebonding ke teman-teman, itu berusaha aja kalau misalnya teman-teman butuh bantuan, tak usahain bisa selalu ada. Membentuk bonding karena arek-arek juga pastinya ulang tahun per tiap tahunnya, jadi kita juga rayakan ya, meskipun iku kene cuma ngekei donat tapi arek-arek juga alhamdulillah seneng. Habis itu bonding-bonding juga pas radep kita pasti juga ngopi-ngopi cantik, ganteng juga. Oke, hal yang paling berkesan menurut aku di Departemen Pengabdian Masyarakat itu sebenarnya banyak ya, karena kan agenda kita cukup banyak juga. Yang paling berkesan saat kita itu keliling cari desa. Nah, apalagi teman-teman yang dapat PJ itu, kan mereka belum tahu nih, belum pernah juga komunikasi sama Kades, terus mereka itu kadang kayak, waduh mbak opo iki, tapi mereka bisa. Good job guys. Oke, hal yang paling berkesan karena arek-arek juga masih pertama kali juga ya di organisasi, jadi kita tuh kayak bener-bener menyalurkan ilmu anjay. Terus habis itu juga karena arek-arek juga beraneka ragam, ada yang lucu banget seperti Hanif, terus ada yang ekstrovert juga, jadi kita tuh bener-bener belajar juga gimana sih ngemimpin arek-arek iku.
Oke, struggle ya, struggle kita selama di Pengmas atau di BEM, pasti yang pertama struggle itu di Pengmas sendiri, kita itu bagi waktu sih, soalnya karena kita juga agendanya lumayan padat ya, jadi kita tuh banyak lah, 10 plus ya, tapi ya alhamdulillah wis kelar ya, hari iki ya kelar banget, iku struggle. Terus struggle juga iku selama di Pengmas itu kita putar otak buat cari uang, ya Kak Sile? Ambil Alpin, Odi. Cari uang, soalnya buat beasiswa filantropi. Nah aku struggle kalau di Pengmas itu pas ngajarin anak-anak sih, soalnya biasanya anak-anak yo agak ndablek ngono loh ya. Kalau buat yang nggak tahu ndablek, buat yang anak-anak di luar Jawa, ya kalian tuh agak memeli ngono ya biasanya. Jadi harus kayak ayo rek dan aku yang biasanya kurang sabaran, aku di sini juga belajar sabar menghadapi kalian. Oke. Tapi itu juga alhamdulillah pengalaman sing WOW. Bener. Kalau di BEM, kalau di BEM struggle itu ya putar-putar cari gak lali aku rek. Sangat menyenangkan tapi tidak ingin diulang. Kalau diulang 2 kali aku masih mikir-mikir lah. Struggle kendala sing seru ya, iku keliling-keliling golek transport ame AA. Terus mari ngono golek sponsore gawe perkapisan. Terus nge-LOE artis-artis iku, terus ada kejadian-kejadian yang sangat membagongkan iku, tapi ya bisa terlewati lah, pokoknya seru sih struggle. Kalau aku gak enak struggle karena BEM menyenangkan. Gak sih, terus bener tetap enak. Yang pertama karena kita sing paling aku ingat di akhir-akhir ini adalah GKM yo. Jadi aku ambil Lucy, ambil Elvina aku di sini karo. Kalau struggle di BEM gak ada karena BEM selalu menyenangkan. Ini ya tanganmu. Ada sih pasti ya, karena pas GKM juga karena GS juga gede-gede, paling ya ada lah beberapa orang sing marah-marah ngambek manja ngono, tapi wes aman lah. Penting kan GKM TOP kan ya. Terus ngajari arek-arek, jadi aku belajar menjadi ibu-ibu yang baik. Anjay, iku lumayan struggle soalnya aku ya rada gak sabaran, tapi ndek Pengmas dan di BEM ini aku bisa belajar banyak juga. Ngene. Dari aku itu saat malam hari lihat ribuan penonton itu tepuk tangan saat GKM. Nah itu tepuk tangan buat GKM. Dan kedua momen seru lainnya itu saat ratusan universitas sama ribuan ormawa itu tepuk tangan buat BEM FEB UM. Hal-hal seru pas kepengurusan kalau di Pengmas itu pas ini bertemu dengan anak-anak yang lucu dan kadep yang cerewet itu juga seru ya, karena aku juga banyak belajar. Terus habis itu kalau di kepengurusan aku foto Mbak Uwan, terus Mbak Febi, Mbak Rizky Gorong Semben ya dongakno ya rek ya. Terus habis itu pokoknya ini aku belajar banyak hal lah di BEM iki. Love you all. Oke, sing terakhir itu terima kasih buat partner aku selama 1 tahun ini ya, partner segala hal lah, sekdep andalan lah pokoknya, mbak sekretaris pisan. Pokoknya terima kasih banyak sih, wes gak ngamuan, sing wes berproses bareng. Aduh, Ade Elvina, aku bener gak makasih ya karena DE iki yo terlalu tinggi standarnya. Wah, arek-arek kayak tertekan gitu loh. Aku pisan sih, tapi ya gak apa-apa iso belajar. Tapi aku izin kayak ngomong-ngomong ngono pokoknya ya makasih banyak. Thank you ya. Thank you guys. Sepanjang hidupku mungkin sudah yang terbaik, mungkin karena kakak adik, mungkin terlalu nyaman, mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini, belantara kejam ini batu tas mencuri hati. Hai guys, halo guys. Jadi ini kita mau tag video profil. Hai semuanya. Aku jujur gak tegas banget. Beli apa Ju? Beli apa Ju? Selamat tandane ono tandine. Siapa? Kalau departemen menurutku itu keluarga lah.
BTW dari aku dari Departemen PSDM. PSDM menurut aku itu gak cuma tentang tugas, kewajiban, tapi tentang rumah. Dan itu makna yang aku kasih ke PSDM, tempat pulangku. First impression-nya mungkin pas pas berkelompok bareng. First impression-ku baik karena tugasku dikerjakan. Baik. Seperti itu first impression-nya. Baik dan nyocot lah. Lanjut ayo. Kayak aku ke Ikro iku di kelas arek iku kayak apa ya ura-uraan ngono lho rek. Tapi juga lek di kelompok iku areke kayak gendong-gendong banget. Enggak kan pas aku diajak berpartner ya oke lah. Kalau bondingnya dari aku sendiri, sorry ya kalau agak aneh ya. Jadi kalau bondingku itu lewat sering ngomongin hal-hal yang nggak penting lah, Mas. Kenapa kok gitu? Kalau bonding diseriusin itu malah kesannya jadi kaku nanti. Bondingku ke anak-anak iku lebih ke ikutin apa ya guyone sih. Terus juga sama itu sih ngajak info-info ngopi-ngopi. Jadi kalau misalkan kita lagi ngumpul, aku memanfaatkan di situ sih bondingku sama teman-teman PSDM. Menurutku pas itu sih, pas proker pertama. Jadi kan semua lagi kayak berjauhan gitu, punya kesibukan masing-masing. Tapi kita di proker pertama itu kita punya tanggung jawab besar lah di situ. Jadi di situ kita benar-benar struggle lah di situ. Kayak sulit mau mempersiapkan itu sama menjalankannya pun juga sulit. Jadi menurutku itu sih yang paling berkesan dan memorable banget. Di PSDM itu punya kadep yang super gak pekaan, bener-bener harus diingetin terus. Dan anak-anakku yang gak sabaran, termasuk aku sih, karena mungkin akunya yang ngebawa apa ya yang ngebawa impact iku. Jadi anak-anakku yang kadang-kadang apa ya menyusu-nyusu aku apa kesusu-susu gitu loh, dan aku harus nggupui Ikro gitu. Itu menurutku berkesan sih. Struggle-nya yang di awal itu pasti kan dari aku sama Jua berjauhan. Sebenarnya nggak berjauhan sih, pada di Batu. Tapi kan karena kita magang, jadi beda jam kerjanya, jadi kurang buat waktu komunikasinya. Terus struggle-nya kan aku kadep SDM kan ya, jadi itu kayak harus kan membonding banyak kepala di BEM yang pikirannya beda-beda. Jadi itu kayak struggle banget gitu loh. Jadi kan output yang harus dihasilkan PSDM itu sebenarnya keharmonisannya arek. Jadi mencapai itu sangat sulit pol. Ayo kon struggle-mu apa? Lah aku lanjutannya itu sama diriku sih, struggleku iku arek sing sulit banget buat ngedengerin dulu gitu loh. Dan itu kayak berimpact banget sama anak-anakku, yang dimana impactnya juga sampai ke kinerjanya PSDM gitu. Pijar desa. Jadi teman-teman yang itu pijar desa pasti tahu lah sebagian. Jadi waktu malam itu kan kita nonton bantengan ya. Jadi pulangnya itu ada orang kecelakaan. Jadi pokoknya ada kejadian seru ya. Kak seru sih sebenarnya, kasihan sama orang berdarah-darah gitu. Tapi seru kalau diceritain. Pijar desa wes. Oke ya pasti arek-arek singanin pijar desa. Keseruannya itu ada di titik pas malamnya. Itu bener-bener teman-teman BEM sama aku sendiri terbawa suasana harunya apa ya penayangan momen-momen selama kita dari awal hingga proker pijar desa itu. Yang terakhir terima kasih buat yang pertama seluruh anggota departemenku, Fage, Alia, Barenda, Siska, MC, Adim, Evi, Jua. Terima kasih. Terus selanjutnya terima kasih juga Jua tadi jadi sekdep, sudah mau jadi sekdepku yang pertama, dan
di satu periode ini sangat membantu sekali, sangat membantu aku yang sangat teledor banget. Tadi aku wis ngomong sih Rek sebenarnya, tapi tak ulang lagi gak apa-apa. Terima kasih buat seluruh anggota BEM yang sudah meluangkan waktunya buat membantu aku ataupun mempermudah pekerjaanku. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Jua, silakan. Kalau aku yang pertama aku ucapin terima kasih ke Ikro selaku kadepku telah mempercayai aku sebagai partner untuk satu periode ini. Terus juga ke anak-anakku yang bener-bener all in itu, bener-bener yang bela-belain ngeluangin waktunya, gak hanya ke akademiknya aja melainkan ke BEM. Dan juga buat teman-teman kadep, sekdep, PHU yang udah yang udah ngarahin kita selaku kadep sekdep PSDM, ngelalui banyak halangan dan juga hambatan, itu benar-benar kita terjang semua dan sampai akhirnya ya udah kita bisa sampai di titik ini. Oh nih Maria. Wes. Aku tadi mohon maaf lupa buat terima kasih ke PHU dan Kasep yang sudah banyak membimbing aku saat menjadi kadep ini dan banyak mengarahkan dan banyak memberi saran yang berguna banget lah di departemenku. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Selain BEM3 kita juga Cengtri. Departemen akademik sendiri menurut aku selaku kadep yang dari awal milih mereka dari awal sampai akhir, itu rasanya benar-benar kayak the best part of keputusan yang aku ambil tepat banget di tahun ini. Kalau bisa diibaratin kayak akademik itu kayak rest area gitu loh. Kalau aku lagi capek waktu ngerjain job desk di kepanitiaan, aku bisa recharge energi sama anak-anak akademik. Mungkin sekedar ngechat gak jelas di grup atau makan gacuan bareng mereka, itu udah bisa recharge energiku. Kalau ditanyain soal first impression sama Lucy itu sebenarnya nggak bisa ya, karena kita itu udah kenal dari awal kita masuk di UM ini. Jadi kita udah ditakdirkan bersama. Nggak boleh banget. Waktu itu ngehubungin Lucy buat jadi sekdep aku itu harus cari partner yang emang benar-benar bisa kerja bareng sama aku. Dan menurut aku orang yang paling tepat selama ini buat bisa kerja bareng sama aku itu cuma Lucy. Nambahin dikit, sebenarnya aku sama Elvina kayak punya ketakutan tersendiri buat join organisasi lagi. Tapi karena balik lagi di sini aku sama Elvina, aku percaya kalau selama aku sama Elvina pasti baik-baik saja. Gimana aku bentuk bonding sama anak-anak departemen itu sebenarnya agak malu sih kalau diceritain, karena pas waktu awal-awal itu kan lagi virtual ya, karena posisinya waktu itu aku lagi di Mojokerto dan waktu itu awal kepengurusan masih berjalan di Malang kan, of course tentunya. Dan itu kayak aku awalnya harus ngejamet, sampai akhirnya aku itu ditegur sama anak aku sendiri buat jadi diri aku sendiri aja kalau misal mau ngebonding sama mereka. Dan alhamdulillahnya karena anak-anak akademik itu emang aslinya baik banget, jadi mereka bisa nerima bonding aku yang mungkin ala kadarnya itu dengan baik juga, kayak gitu. Karena aku tipikal orang yang suka ngerjain tugas di luar dan seneng begadang, jadi aku sama anak akademik sering ngopi buat sekedar ngerjain tugas atau ngobrol nggak jelas. Bahkan kita pernah makan di gacuan yang 24 jam dan pulang jam 4 pagi. Hal
yang paling berkesan di Departemen Akademik itu sebenarnya banyak banget, karena kita itu punya satu sebutan namanya lucu, yaitu AKREF atau Academic Refreshing, yang sebenarnya itu masih baru kejadian itu cuma 1 kali dan itu di pantai. Banyak banget hal lucu di sana, apalagi waktu sekdep kita lihat Lucy tiba-tiba kecelakaan di sana, kayak anjir kita harus cari rumah sakit yang terdekat, sampai akhirnya kita nemu yang lumayan agak jauh juga dari pantai. Tapi selain itu yang paling berkesan menurut aku adalah saat foto studio kemarin. Kita kan pakai kebaya ya, kita pakai berkain. Dan itu ternyata banyak dari anak akademik yang bilang kalau mereka itu sebelumnya nggak pernah punya foto keluarga. Dan akhirnya kita realisasikan pas waktu kita foto studio di sana. Jadi kayak bener-bener, wah gitu sih. Hal yang paling berkesan di Departemen Akademik sendiri tuh ada banyak banget, tapi kalau buat aku personally itu waktu mereka ngerayain ulang tahunku, waktu agendanya BMP yang swantai, dan ada Tama yang manggil aku, kirain mau bahas proker juga, soalnya Tama kan juga manajer. Ternyata aku langsung disiram tepung dan itu seru banget sih, soalnya waktu itu kita main tepung di malam hari. Oke, kalau ditanyain tentang struggle, kayaknya aku sama Elvina punya struggle-nya sendiri-sendiri. Kayak yang pertama kan aku ditinggal sama kadepku di awal-awal periode, apalagi waktu proker kita sendiri, waktu kita jadi PJ, aku malah jadi kayak PJ tunggal, tapi tetap di backing sih, di belakang layar sama Elvina. Ditambah waktu GKM kemarin dia benar-benar sibuk di manajer keuangan, jadi sempat kayak beberapa kali ninggal departemen, tapi nggak apa-apa, aman. Oke, kalau dari aku sendiri struggleku yang pertama itu waktu itu sih ya, pas waktu aku di Mojokerto itu kan ninggal teman-teman, ninggal sekdepku juga, itu rasanya kayak bingung gitu loh, harus gimana. Awalnya kayak harus bonding mereka tuh kayak gimana, terus ngerasa kalau anak-anak akademik pastinya bakalan lebih dekat juga sama sekdepnya. Itu kalau misal ada masalah bakalan langsung bilang gitu loh, kayak misal aku nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini ke kamu. Jadi kita bakalan langsung bilang kalau misal kita ada masalah. Jadi itu yang bikin kita juga kalau misalnya ada masalah nggak langsung yang berantem kayak gimana-gimana gitu sih. Momen paling seru saat kepengurusan tentu jawabannya itu GKM, apalagi kalau bukan itu. Karena kayak tiba-tiba banget disuruh jadi manajer keuangan di saat kamu bukan orang yang tipe yang suka lihat konser dan sebelumnya belum pernah dapat event yang gede kayak gini gitu loh buat dikerjain, dan akhirnya kayak ngerasa harus belajar dari nol sampai banyak banget kesalahan yang aku lakuin, entah itu mungkin kayak sering ada tenggang rasa juga sama PHP ataupun sama manajer-manajer lainnya. Tapi alhamdulillahnya mereka itu bisa ngarahin yang lebih baik dan banyak banget pelajaran yang aku dapatkan di situ. Apalagi kayak gimana caranya kita bikin event yang super duper besar banget dan banyak banget hal yang harus dikerjain, sampai waktu itu juga barengan sama skripsi juga. Jadi kayak war banget. Kayak itu berkesan banget dan seru pol. Momen seru saat kepengurusan waktu aku diamanahi jadi manajer acara April 2024, soalnya aku nggak bakalan nyangka kalau Lucy tahun 2021 yang nggak join organisasi apa-apa bisa konsep acara yang melibatkan 10 subbidang, 1.200 maba, dan juga acaranya itu sendiri berjalan 10 hari, itu kayak keren banget. Dan sampai sekarang aku masih nggak nyangka kalau aku bisa. Oke, jadi terima kasih buat orang-orang semua yang ada di BEM ini udah jadi orang baik buat aku di tahun ini. Terlebih lagi terima kasih buat PHU, Kasep, anak-anak akademik intelektual, yaitu ada Zuhai, Zikri, Atik. Di Litbang ada juga Vio, Azem, sama Vanes. Intinya makasih dan see you on top guys.
nggak sih? Arti departemen menurut aku pribadi ya merupakan wadah buat pengembangan dari anggota di dalamnya, terutama kan aku kan megang di aircraft, jadi mengembangkan lah skill ataupun kemampuan, keterampilan dari teman-teman yang ada di dalamnya itu supaya bisa berkembang lebih luas lagi. Arti departemen menurutku itu sebuah keluarga inti dari keluarga besar yaitu BEM. First impression, khususnya di partnerku sebagai sekdep itu, cerita sedikit kalau partnerku ini udah aku kenal di periode sebelumnya juga. Ini fakta juga kalau di dekat Mbak Odi itu wanginya itu khas gitu loh, jadi identik gitu loh. Kalau bicara tentang kinerja itu cukup baik juga karena emang apa ya, setiap semua tugas-tugas, job-job itu pasti dikerjain semua sama Mbak Odi. Oke, kalau first impressionku sebenarnya karena udah kenal dari periode kemarin ya. Kalau dari periode ini, Alvin itu bakal jadi salah satu kadep sing normal lah di antara kadep sing lainnya. Ternyata lumayan bikin mood naik turun ya. Aku juga udah cerita kalau kita sering kumpul-kumpul, ngobrol bareng, diskusi bareng, curhat satu sama lain. Kalau ada problem kita cerita bareng gitu. Nah, mungkin itu salah satu buat ngebonding juga. Dan kita juga ngadain beberapa agenda di luar agenda departemen, badminton misalnya, terus pergi ke villa bareng-bareng. Itu semua buat ngerakatin internal departemen kita lah. Caraku buat ngebonding anak-anak aircraft itu sering-sering ngumpul sih, kayak ngumpul yang santai gitu. Terus juga karena kita kebanyakan cewek ya, jadi ya pasti kita kebanyakan juga gosip bareng, hal-hal yang nggak bisa diomongin dari BEM itu. Terus apa ya, mengapresiasi kerja kerasnya mereka, kayak abis prokeran atau abis agenda di traktir es krim, terus diajak apa ya, berinteraksi lebih dalam lewat apapun itu. Sangat berkesan lah di aku itu. Di aircraft sendiri tuh kebanyakan cewek semua. Dan cerita sedikit kalau kita jarang rapat, jujur, rapat departemen, tapi kita sering kumpul-kumpul, kita sering ngopi, nge-krim bareng, nah itu. Nah, karena kebanyakan cewek semua, waktu apa ya, kumpul itu kebanyakan itu sering gibah gitu loh. Dan itu nggak banget gawe aku gitu loh. Emang bukan kepribadianku buat gibah-gibah itu. Gibah itu gak apik rek. Hal yang paling berkesan di departemen itu sebenarnya lebih ke orang-orangnya sih, karena kan aircraft orang-orangnya sangat bermacam-macam ya. Ada yang kayak Cincin lah, ada yang kayak Hana, ada yang kayak Shadifa, semuanya macam-macam karakternya. Jadi tiap kumpul itu pasti ada aja momen kocaknya. Mungkin dari aku dulu. Kalau dari aku apa ya, struggle-nya teman-teman ini sebenarnya sulit buat diajak kumpul, tapi sekali kumpul itu seru itu tadi. Beberapa teman-teman lah di aircraft itu ada yang rada hilang-hilangan juga, nggak ada kabar, itu struggle-nya. Jadi nggak ada kabarnya itu loh yang bikin kesusahan. Mungkin itu dari aku. Kalau struggle dari aku sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Anak-anak yang hilang-hilangan itu, terus juga apa ya, menggerakkan mereka buat mengerjakan job desk padahal udah dikasih PJ, itu juga struggle sih. Kayak nggak semuanya bisa ngerjain, apalagi mereka tuh kayak nggak gerak kalau kita nggak gerakin duluan gitu. Ada ngopi di Warsaji gitu dari malam sampai pagi. Orang-orang udah pada kelar sholat subuh, kita baru pulang.
Terus di pertengahan, nah aku inget ini di pertengahan periode itu dari teman-teman PSDM itu ngadain buat jalan-jalan, liburan ke pantai. Niatnya itu cuma ngejar sunset, tapi sampai nginep, ngecamp. Dan kita gak bawa persiapan apa-apa, kita gak bawa apa-apa, kita gak bawa baju ganti, gak ada, kita gak bawa tenda. Dan udah, kita di sana ada yang cowok-cowok itu tidur cuma di gazebo karena emang kita nggak ada persiapan sebelumnya. Apa mau lagi? Menurutku pas pijar sih, karena itu kan 4 hari di desa, kayak kita benar-benar 24/7 itu bareng-bareng, kayak kita tahu mana yang bangunnya susah, siap-siapnya lama, itu kayak banyak mengukir memori bersama itu pas pijar sih menurutku. Terakhir itu harapan, jadi mungkin harapan dari aku untuk BEM FEB UM periode 2025. Semoga di BEM tahun depan itu lebih sukses, solid. Aku berharap pencapaian di tahun depan itu lebih baik daripada tahun sekarang. Dan terima kasih juga kepada teman-teman BEM FEB tahun 2024 karena udah bisa membersamai satu periode. Dan terima kasih udah bekerja keras untuk mensukseskan dan untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di BEM FEB. Harapan dari aku, semoga kalian bisa bawa BEM tahun depan jauh lebih baik daripada tahun ini. Harus sih kalau itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mempercayai aku sebagai sekdep. Semoga apa yang kita lalui bersama nggak cuma sampai sini aja, tapi kedepannya juga kita tetap harus menjaga kekeluargaan bersama. Oke, see you. Oh yeah, you will find me. You will find me in places that we've never been, for reasons we don't understand. Walking in the way, walking in the way, walking in the wind. Cok ngalangi embong lele, embongnya liwat cok. Ya trik, aku membawa anak-anakku belanja. Kita ke balai desa, Bapak ini tahu. Departemen Advokastrat ya. Departemen Advokastrat kan kalau dari tupoksinya sendiri untuk kesejahteraan mahasiswa. Jadi banyak hal yang buat kita itu berdebat, saling adu argumen dan lain-lain. Yang pertama ada kastrat itu anak-anaknya sering marah-marah ya. Kalau teman-teman BEM tahu juga ada Dimas sering misu-misu biasanya Rek. Terus ada juga advokasi, di situ KDV itu Ahmad, itu warna yang berbeda juga di Advokastrat. Punya 2 divisi tapi dengan warna yang berbeda. Jadi buat Advokastrat sendiri ya cukup beda-beda warnanya. Jadi makna Advokastrat buat aku, Advokastrat itu departemen yang super nano-nano banget, dari suka, duka, susah, seneng, dan semuanya itu ada di Advokastrat. Dan menurutku Advokastrat itu panggung dinamika kehidupan yang luar biasa banget, ngasih banyak pembelajaran buat aku khususnya, dan hal-hal yang nggak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Oke, buat first impression-nya ya. Jadi dulu waktu penunjukan jadi Kadep Sekdep, kebetulan Advokastrat itu jadi kasep yang paling terakhir buat join di BEM. Dan di telepon itu kalau first impression-ku sih Eka anaknya pinter, pemarah, baik. Jadi first impression-nya kayak gitu. Oke, jadi first impression-ku buat Arik, yang pertama pasti karena kita belum ketemu sebelumnya dan baru tahu juga di FE ada manusia yang namanya Arik. Menurutku dia orangnya asik, tapi setelah berjalan seiring waktu, sumpah itu bikin kudu sabar banget menghadapi manusia ini.
Oke, terkait bonding di awal periode sistemnya itu online, jadi jarang ketemu. Buat bonding ini cukup tricky ya buat pembentuknya, tapi karena kita ada satu visi yang sama, terus dari kita juga ada keinginan buat membentuk kedekatan dari anggota ke kasep, dari kasep ke anggota. Jadi bonding itu bukan hal yang sulit. Jadi karena Advokastrat itu nano-nano banget, bondingnya pun juga nano-nano banget. Dari anak advokasi yang lempeng-lempeng tapi ceria banget, tapi di balik keceriaan mereka juga menyimpan banyak tanda tanya. Terus di Kastrat yang anaknya bener-bener super duper keren banget, tapi juga perlu sabar banget ngadepin mereka satu-satu. Jadi bonding yang pasti kita lakuin itu saling cerita. Hal yang paling berkesan di departemen, paling berkesan yaitu di jalannya departemen sih. Kayak di advokasi kita tetap menyuarakan aspirasi, kita datang langsung ke mahasiswa dan lain-lain. Kalau di Kastrat, waktu-waktu kita kajian, waktu-waktu kita berdebat, waktu-waktu kita diskusi, semua itu berkesan sih buat aku. Hal-hal semua di Advokastrat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap momen di Advokastrat itu berkesan banget buat aku. Tapi hal-hal yang paling kena di hati aku itu ketika kita lagi duduk bareng-bareng, kita ngetawain kehidupan yang keras ini dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan itu momen yang belum pernah aku rasain di hari-hariku, tapi ketika ketemu Advokastrat itu yang selalu aku tunggu-tunggu. Jadi struggleku selama jadi sekdep dulu harus memahami si kadepku yang pastinya kita asing banget pertama, sampai akhirnya ke departemen. Di departemen pun harus memahami satu sama lain, yang mana aku adalah backgroundnya anak introvert yang bisa dibilang susah bergaul, tapi berusaha buat jadi manusia ekstrovert di depan mereka-mereka. Oke, kalau dari aku, dari kadep sendiri ya, karena sebelumnya itu udah ada di BEM juga di tahun lalu, tapi ternyata BEM tahun ini tuh benar-benar beda banget. Terus sama juga, aku sama Eka ini nggak ada, sebagai kasep kita nggak ada background sebelumnya buat di Advokastrat, di advokasi, kajian, dan juga strategis. Kita nggak ada background, tapi di waktu yang mepet, di waktu yang tersisa, kita harus belajar, benar-benar belajar dari nol. Oke, kalau di kepengurusan ini banyak banget hal-hal seru ya. Kalau di departemen, ya waktu-waktu tadi, waktu-waktu kita rapat, itu bakal jadi hal yang seru buat kita ketemu, kita diskusi, dan lain-lain. Itu hal yang menyenangkan. Kalau di BEM, justru banyak juga kayak sama kasep, satu sama lain, ngojolokin batun, ngilak-ngilak no Kevin, dan masih banyak hal lagi sih sing seru. Momen keseruan yang ada di BEM, yang pasti mulai dari Advokastrat dulu, momen yang paling berkesan, yang paling jadi hal pertama yang aku tunggu-tunggu yaitu terbentuknya Advokastrat. Terus buat BEM pastinya di setiap proker itu seru banget, apalagi ketika di detik-detik terakhir. Terima kasih buat PHU khususnya yang udah mempercayakan jabatan Kepala Departemen Advokastrat kepada aku. Dan terima kasih juga buat teman-teman kasep yang selalu membantu. Terima kasih juga buat teman-teman Advokastrat yang udah berjuang selama ini. Mungkin kalau terima kasihnya buat semuanya aja wis. Terus terima kasih juga ke semua pihak yang udah ikut andil juga dalam agenda maupun proker Advokastrat yang ada di periode ini. Terima kasih. Pastinya terima kasih buat seluruh anggota BEM. Thank you banget, kalian udah ngasih aku pelajaran yang berharga selama 1 periode ini. Kalian keren banget, kalian sangat pol. Semua tak kelasarnya, kita hanya punya bersama, lewati curah terjangnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan
It's been a long Departemen sebuah rumah yang dimana kita saling berbagi ruang dan waktu, dimana luka dan cinta saling bertemu dan kita dipersatukan buat untuk menjadi sebuah kenyamanan. Di Medfo sebagai rumah keduaku lah, dimana kita semua berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi di sini kita bisa tetap menjadi satu, mulai dari awal dulu sampai akhir. Medfo, media dan informasi, menurutku mereka adalah tempat yang nyaman dan rumah untuk aku pulang. First impression ya, aku bertemu Bapak Ucil. Sebelumnya itu kita udah kenal di GKM tahun lalu, satu sih juga di Fiskre kayak Hidup gitu. mati Fiskre. First impression sama Adel, bener banget. Aku baru tahu dia ke satu sih juga di Fiskre, Visual Kreatif. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya aku ngehubungin Adel buat ngejalanin amanah yang udah diberikan di satu periode ini. Ya, buat bonding sendiri di Departemen Medfo mungkin aku nggak yang terlalu masuk juga ke teman-teman Medfo, karena yang lebih masuk dan lebih tahu ada di Sekdepku, di Adel. Yang Adel buat fokus ke anak-anak dan aku bisa ngejalaninnya di antara departemen dan departemen lainnya kayak gitu. Ini mungkin anak-anakku juga udah pada tahu juga kalau di Medfo khususnya itu ada sesi curhat. Nah, mungkin ini salah satu cara aku ngebonding anak-anak juga. Aku memberikan ruang buat mereka untuk berkeluh kesah, memberikan space buat mereka untuk bercerita dan berkeluh kesah biar mereka tetap nyaman di Medfo itu sendiri. Ada banyak sih, tapi yang paling berkesan adalah di saat kita pembuatan video profil, di mana di situ kita semuanya bisa bareng-bareng buat ngejalaninnya. Kita di situ menjadi satu Medfo yang kita bisa menciptakan sebuah karya buat kita persembahkan di BEM kali ini buat nge-branding BEM itu sendiri. Hal yang paling memorable banget buat aku saat aku bertemu sama anak-anak di rapat BEM perdana. Aku akhirnya bisa bertemulah sama anak-anak aku, ada Sana, ada Adel, terus ada Cintana, ada Rika, ada Kakak, ada Ais, terus juga ada Meng, terus ada juga Nabila. Hal yang paling berkesan bertemu sama anak-anak di rapat BEM, rapat BEM perdana. Oke, ngomong-ngomong soal struggle, pasti nggak ada yang sempurna sih buat kita ngejalanin apapun itu di kehidupan ini. Contohnya ya sekarang ini kita tag video pamit sampai jam 6 dan banyak banget struggle juga. Nah, mungkin juga aku sadar di teman-teman nggak bisa semuanya buat all in. Mungkin ada beberapa pertimbangan dari mereka, entah itu di kehidupan mereka, entah itu masalah yang lain buat dari mereka. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita handle lah kayak gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu struggle, tapi di situ juga menjadi pengalaman yang berkesan. Gak berkesan sih, pengalaman menyenangkan tapi tidak untuk diulang kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak banget lah struggle-struggle yang membuat mungkin pikiran, tenaga, juga waktu terbuang kayak gitu. Tapi semuanya alhamdulillah bisa dihandle juga. Jadi kayak mungkin ini sih agak sedikit berkesan juga buat aku di huru-hara kestrugglean ini masih bisa ditemani dengan Bapak Ucil. Nah, terima kasih banyak. Mungkin struggle-struggle ini kalau gak ada teman-teman yang top-top kayak kalian, mungkin ini juga gak bisa selesai dan gak bisa berhasil dan semaksimal kayak seperti ini, kayak gitu. Di BEM kali ini menurutku di proker terakhir dan proker yang menguras banyak pikiran, tenaga, materi dan lain sebagainya. Di situ pertama kali aku diamanai jadi manajer media, dan di situ nggak hanya berhubungan sama teman-teman kru, teman-teman internal, tapi juga banyak struggle dengan hal-hal eksternal lah, terkait apapun yang kebutuhan dengan eksternal, terkait dengan GS dan lain sebagainya. Di situ sendiri aku juga banyak banget dapat ilmu yang sebelumnya aku nggak tahu terkait dunia event dan lain sebagainya. Tapi aku bersyukur banget bisa di tahun ini diamanai dan juga punya pengalaman lebih buat diberi kesempatan
bisa berproses bareng di BEM kali ini. Dan semua yang kita lalui di BEM kali ini emang nggak hanya senang aja, tapi kita juga ngalamin berbagai susahnya. Dan aku harap aku bisa mengambil semua hikmah yang baik buat aku terapin di kehidupanku selanjutnya. Oke, selanjutnya hal yang paling seru, khususnya di BEM ya. Mungkin ini sih hal yang paling seru menurut aku, benar-benar kedapetan job 2 sekaligus, mungkin di PPK jadi CO, alhamdulillah jadi CO media dan juga jadi CO di GKM. Itu menurutku benar-benar sangat menguras tenaga pikiran juga. Aku harus bagi waktu antara kuliahku, antara benar-benar sama PPK, GKM, dan anak-anakku tentunya masih butuh aku juga. Jadi benar-benar itu sih yang menurut aku paling seru dar-der-dornya dan gebrakan-gebrakan yang ada waktu itu. Sampai aku tipes kalau kalian tahu. Oke, itu aja sih mungkin hal yang paling seru. Tapi kalau dijelaskan sebenarnya banyak banget, tapi ya gak cukup lah ya kalau aku cerita di sini. Jadi itulah momen yang paling seru menurut aku. Sebelum aku tutup, di sini aku mau apresiasi buat teman-teman Medfo yang udah ngejalanin semua agenda kita, agenda dari awal sampai akhir dan di terakhir di BEM Pamit kali ini. Mungkin aku undang buat teman-teman Medfo buat masuk ke sini. Nah. Oke, inilah teman-teman di balik layar akhirnya di depan layar. Oke, see you guys. Dan alhamdulillah tahun ini Medfo kita dapat menang pengelolaan website dan sosial media terbaik. See you. See you. Hai. Departemen BMP adalah salah satu tempat yang kuputuskan untuk kusinggahi pada tahun ini. Sudah menjadi sebuah rumah berisi orang-orang asbun dan asik lah tentunya, tapi tidak untuk sekdepnya. Arti Departemen BMP sendiri menurut aku udah kayak keluarga, terdiri dari aku sama Denny, terus 10 anak yang tentunya dari subbidang yang berbeda-beda juga dan dari latar belakang yang berbeda juga. Dari semua perbedaan itu akhirnya kita ketemu jadi satu di BMP, udah kayak keluarga sih menurut aku. Waktu pertama kali ketemu sama Batun, waktu itu aku kira Tumo ya yang bersiliweran. Kenapa memilih Batun sebagai sekdep? Karena sudah membantu proyek Matkul Manov, karena sudah membantu proyek ngeditkan buat di proyeknya Matkul Manov, akhirnya kayaknya cocok deh buat disuruh-suruh buat kedepannya. First impression aku malah nggak inget ketika kita ketemu di Sekret. Soalnya ya Tumo juga. Soalnya Denny asing. Pertama kali ketemu itu di lift waktu kita mau kelas, itu tak kirain Denny adik tingkatku. Terus tiba-tiba Denny ngechat, ternyata joki Project Manov. Terus pas udah lama Denny ngechat lagi, tak kirain ada apa, soalnya kan yo kayak jokiane wis suwe kok ngechat maneh. Apa iki? Terus kok tiba-tiba ditunjuk jadi sekretaris departemen. Ya wis aku nerima, tapi di awal sempat ragu soalnya aku nggak tahu Denny yang seperti apa. Terus ternyata pas udah jadi sekretaris departemennya anaknya apa ya kayak sing megelno banget, soalnya iseng banget. Dan pas oprek pertama kali iku sepatuku diuncalno, pokoknya di situ awal aku nangisan wis. Ngalir-ngalir aja ya, soalnya dari awal juga bertemu setelah rapat
pertama kali di BEM, sudah pembawaan buat di Bempung sendiri langsung guyon-guyon gitu. Terus dengan hal-hal yang asbun juga, ya mungkin dari anak-anak Bempung juga bisa mengimbangi lah. Dan anak-anak Bempung juga pada asik semua, bisa saling guyon satu sama lain. Poin penting yang bisa mendukung bonding di Departemen Bempung adalah pemilihan sekdep yang sudah menjadi bahan lah, pemilihan yang sangat tepat lah buat jadi samsak di Bempung. Kita nyempetin buat makan bareng atau mungkin sekedar kumpul bareng. Terus setelah selesai agenda ataupun setelah selesai proker kita juga nyempetin kayak foto bareng atau apa. Terus semisal dari anggota kita ada yang ulang tahun, kita juga saling ngerayain juga. Kita selalu nanemin ini sih ke anak-anak kita, kayak semisal mungkin ada masalah ataupun ada struggle entah itu di BEM atau di departemen sendiri, kayak kita selalu terbuka buat mereka cerita entah itu ke aku ataupun ke Denny. Mungkin di awal waktu pertama kali rapat di Sarijan, benar-benar baru ketemu buat anak-anak Bempung, dan pada saat itu juga langsung dipala es krim 10. Setelah aku sadari, akhirnya aku menyesal soalnya itu adalah ide busuk dari Sekdep, dan sampai detik ini juga masih dihantui oleh es krim. Mungkin buat hal yang berkesan di BMP sendiri itu waktu pas awal banget, di situ kita kayak benar-benar ketemu secara langsung. Dari yang awalnya kita juga ada beberapa yang nggak kenal juga, di situ kita rundingan juga, apalagi pas pertama kali kita jargon BMP. Terus mungkin hal yang berkesan kalau semisal entah itu aku sama Denny berselisih, pasti kayak dari anak-anak yang langsung nyatuin gitu, terutama dari yang cewek-cewek sih, kalau yang cowok udah ngelama sekarang. Bebas kan? Iya. Ayo bebas iku lho, Sintani. Mungkin dari Denny dulu sih. Loh, mendem. Contoh struggle. Nah, mungkin selain contoh barusan buat struggle saya di BEM ya, terlalu banyak momong toddler satu ini, kayaknya pamor ini rada terlalu meribeti kalau emang pelaksanaannya di akhir. Jadi saran juga next, biar nggak terlalu menjadi struggle, pamor mending Gak ada di awal aja. Ojo kano. Contoh struggle. Struggle dari aku itu agenda ini ternyata terlalu banyak. Bahasa Indonesia please. Kan bebas. Iya, struggle. Agenda kita terlalu banyak, terus kan juga cukup terkendala ketika kita ada 2 proker besar. Akhirnya kayak di departemen sendiri kurang kepegang, dan pas mendekati BEM pamit, agenda kita tinggal 4. Tapi itu salah Denny, soalnya PK sih, wis. Mungkin yang pertama kejadian di proker Pijar Desa, kebetulan saya sendiri yang melihatnya secara langsung, ada orang kecelakaan jatuh di kegelapan, dan pada saat itu juga kepalanya bocor semana yo, sekorek. Pada saat itu juga jadi makin konyol karena ada cincin kalau nggak salah, bukan menolong malah ngevideoin gini ngevlog. Jadi orangnya itu marah. Terus hal seru yang lainnya di BEM membicarakan asrama asmara kepetek maaf, membicarakan asmaranya Mas Akmal Alvinugro di depan Jalan Surabaya. Itu seru banget karena penuh dengan hipotesis yang akhirnya patah, tapi yang patah tumbuh kembali di Maniak. Mungkin harapan aku setelah kita demis, kita tetap saling mengenal, terutama di BMP, kayak tetap saling kumpul atau apa, mungkin bisa nugas bareng atau mungkin sambat skripsian. Mungkin harapanku yang pertama buat Batun, semoga kedepannya tidak terlalu mengandalkan ChatGPT. Terus buat yang lainnya semoga selalu sehat dan dikelilingi hal-hal baik. Terima kasih buat keluarga besar BEM 2024. Terima kasih buat BAU, terima kasih buat teman-teman jajaran Kasep, BEM Pang, toddler 1 ini. Mungkin kalau dari aku, terima kasih buat PHU, jajaran Kasep, kadep aku sendiri, si Kadal Gurun, sing iseng banget, anak-anak BMP, sama buat seluruh anggota BEM.
Terima kasih atas kerjasamanya dari awal sampai akhir periode ini. Harapanku buat BEM 2025 semoga bisa jadi lebih baik dari BEM 2024 Kabinet Abi Praenawasana ini. Ditunggu prestasi-prestasi membanggakan dari BEM 2025. Semangat! Oke, dari aku buat BEM 2025 dan angkatan 2022, 2023 maupun 2024 nanti ke depannya, harapannya teman-teman semua bisa melanjutkan tongkat estafet dari BEM ini sendiri, karena perahu dari BEM FEB UM 2024 sudah berakhir di penghujung tujuan dan selanjutnya perahunya akan jalan lagi untuk mencapai tujuan yang baru. Semangat teman-teman. Harapan untuk BEM periode 2025 semoga semakin sukses terus, tapi nggak harus sama, tapi kalian harus keren dan ngukir prestasi sebanyak mungkin. Semangat! Harapannya buat BEM 2024 tetap jadi orang baik teman-teman, dilanjutkan hal baiknya yang udah teman-teman bawa juga. Jangan lupa di-share, misal teman-teman dapat ilmu juga. Bentar lagi teman-teman juga bakal dapat adik juga. Semoga teman-teman dapat melanjutkan terus. Terus buat BEM 2025, tongkat estafet ini pasti menurut teman-teman itu gak harus sama, emang harus beda juga. Gak harus berpatok sama tahun kita. Jadi teman-teman bebas mengeksplor apa aja, tapi aku yakin feelingku dari dulu itu BEM 2025 habis aku pasti jauh banget lebih keren. Terus yang terakhir bareng-bareng. Oke guys, mungkin cukup sekian, kita banyak bicara di sini. Terima kasih buat semuanya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. See you. See you. Dadah. Dadah. Semangat. 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 Selama ini Cak, buri nih, Cak. Payo. ku menanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang Baru bangun guys. di daftar pamrihku seorang, telah ku sadari bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci?
cukup besar. Kau pernah mudah untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang Jahat. bisa